Asuh kepada anak-anak kita yang overprotective, Bung. Iya. Jangan sampai kita sudah tahu nih bahwa pola asuh yang overprotective itu salah, tapi kita teruskan. Karena dengan alasan nanti anak saya sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, saya ubah, nanti bagaimana nasibnya? Lah, kok malah kebalik mikirnya gitu kan? Atau mungkin alasannya karena saya sayang anak. Nah, gitu ya. Kadang kita nggak jelas gitu definisi sayang kita kepada anak itu apa sih? Ya, jangan-jangan itu bukan definisi sayang yang sebenarnya. Itu sebenarnya kita memanjakan anak. Nah, itu kan yang harusnya kita hindari. Karena bagi teman-teman nih yang sudah melihat podcast kita sebelumnya gitu kan, itu sudah kita bahas mengenai parahnya kalau orang tua memiliki pola asuh yang memanjakan kepada anak. Sudah kita bahas itu. Kalau kita masih saja melakukannya, ya siap-siap aja gitu dengan konsekuensinya. Iya, khawatir misalnya jadi bisa ada kemungkinan pola asuh overprotective ini menghilangkan pendirian anak ya, Pak. Jadi anak itu nggak punya sikap gitu, nggak punya pendirian, tergantung semuanya ke orang tua, gitu. Iya nggak sih gitu nggak sih? Ya bagaimana dia akan punya sikap yang jelas kalau apa-apa dia disuapi oleh orang tuanya. Nah, kamu harus begini. Nah, kamu harus begitu. Nah, kamu jangan begini. Nah, kamu jangan begitu. Akhirnya anak tidak memiliki suaranya. Nah, kalau saya kebalik. Anak malah saya hadapkan dengan tantangan dalam kehidupannya sendiri, sambil saya sebagai pembimbingnya. Nah, itu yang benar ya sebenarnya. Iya. Karena kan saya juga tahu ya, setiap anak ini kan pasti dia akan mengalami masalah yang dia akan sulit mengatasinya. Nah, di sini peran orang tua yang mencoba untuk membimbing anak agar dia dapat melewati kesulitannya. Bukan saya take over masalahnya. Karena overprotective gitu ya. Iya, karena saya takut nih nanti ada terjadi apa-apa nih sama anak saya nih. Nanti kalau sampai anak saya kebablasan bagaimana nih? Kita selalu beranggapan hal yang negatif terus di otak kita gitu. Mungkin karena itu overprotective itu terjadi ya, Pak? Bisa jadi. Ketakutan itu orang tuanya, terus takut anaknya nggak bisa. Karena memang diawali dengan niat yang baik ya, kita sayang sama anak gitu. Tetapi ya itu implementasinya salah gitu. Akhirnya kan kalau sampai anak kita bawa sampai dia dewasa kelak, bagaimana gitu dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik gitu untuk meraih cita-citanya. Karena kan yang namanya anak kita nih semakin besar, masalahnya yang akan menyertai juga akan semakin besar. Karena Tuhan itu adil gitu, akan memberikan cobaan dalam kehidupan seorang anak manusia sesuai dengan kemampuannya. Nah, tetapi kalau misalnya anak kita badannya atau fisiknya saja yang besar, tetapi secara mentalitinya masih kayak anak-anak, nah bagaimana dia siap akan menghadapi masalah yang ada di depannya gitu? Iya, karena kita kan nggak sebenarnya kita ada kemungkinan nggak selalu bisa membersamai gitu ya. Kadang misalnya ketika kita maaf gitu berbicara, kita meninggal duluan gitu, anak-anak gimana nantinya? Iya, bisa kayak jadi. Gitu kan, berpikir ke sana gitu. Benar, itu benar banget, Bung. Kadang orang tua miss di sini gitu. Kita merasa kayak akan hidup selamanya bersama anak kita gitu. Jadi kita akan mati bareng. Ya bukan begitu ya. Iya, kalau bisa begitu mah ayo overprotective. Nggak, udah habisin aja gitu ya. Iya, tapi kan kalau nggak seperti itu kan ya kita jangan sampai gitu salah langkah gitu. Anak harus kita biasakan dengan masalah. Kita biasakan dengan dia hidup mandiri. Agar apa? Agar dia memiliki
perasaan mampu gitu. Punya pendirian mengatasi setiap kejadian yang ada di dalam kehidupannya. Tetapi kalau itu tidak kita berikan kepercayaan kepada anak-anak kita, akhirnya ya sudah, anak-anak kita akan selalu merasa bahwa dia tidak berdaya gitu kalau tidak ada orang tuanya. Inilah yang harus menjadi PR kita nih bagi setiap orang tua gitu, terutama yang sudah memiliki anak ya. Ya memang siapa sih orang tua yang tidak sayang sama anaknya ya. Saya juga sayang sama anak saya gitu. Saya juga nggak pengen anak saya menderita gitu. Saya juga nggak pengen gitu misalnya anak saya ini sedih gitu, kesusahan dalam menghadapi kehidupannya gitu. Tetapi kan ya kita harus sadar gitu, selama kita hidup di dunia ini ya kita tidak lepas gitu, yang dari namanya cobaan di dalam kehidupan. Ya bisa itu berupa kesulitan, hambatan. Nah, tetapi kan bagaimana caranya kita menyikapinya. Nah, anak harus kita ajarkan bagaimana memberikan sikap yang terbaik gitu di dalam tantangan yang ada di dalam kehidupannya. Jadi dibekalin gitu. Dibekali. Karena kan kalau overprotective kita kayak kita terus melindungi anak terus. Benar. Kayak malaikatnya mereka aja gitu. Karena kan nggak bisa begitu. Benar. Yang saya takut nanti kalau dia sudah dewasa, dia benar-benar bertemu dengan masalah yang real gitu kan, dia bukan menghadapinya malah kabur. Karena nggak biasa ya menghadapi masalah. Kan bisa-bisa anak kita jadi bahan lucuan nantinya gitu ketika dia sudah dewasa gitu kan. Ini malah yang lebih menyiksa bagi anak kita sebenarnya. Ini kan kita nggak mau gitu, misalnya anak kita yang kita harapkan gitu ya menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya, terus menjadi anak-anak yang bisa membanggakan gitu kan kedua orang tuanya, malahan menjadi anak-anak yang bulan-bulanannya lingkungannya jadi malah jadi pojok-pojokan gitu kan. Karena dia tidak bisa menghadapi masalah. Benar. Nah ini yang kita patut banget gitu kita hindari gitu. Karena usia anak-anak ini kan bisa-bisa nggak terasa loh. Mengalir begitu saja. Dan kita tidak sadar tiba-tiba anak kita dewasa gitu. Nah kalau sampai kita tidak peka di dalam usia-usia anak-anak kita ini ya, yang seharusnya di situ kita berikan pendidikan yang berupa karakter yang baik. Nah, akhirnya ya anak-anak kita di masa depannya itu akan mendapatkan buahnya. Ini bukan buahnya yang manis gitu, tapi buahnya yang pahit. Nah ini kan yang kita nggak mau gitu sampai kejadian sama anak kita kan. Nah mumpung nih bagi para orang tua yang masih memiliki anak, apalagi usianya masih kecil ya, ayo kalau kita merasa nih ada pola asuh kita yang overprotective, mari kita perbaiki. Gitu aja kan yang paling tepat untuk masa depannya. Makanya ibu-ibu di rumah tolong ya, kalau ada anak jangan kayak anak itu kayak raja gitu. Apa-apa dibantuin, ada masalah dibantuin, suapin. Wah, jangan, nanti itu akan bahaya terhadap masa depan. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang masalah overprotective atau Anda termasuk orang tua yang sulit untuk menjadi seorang orang tua yang tidak overprotective. Biasanya sih masalahnya dari orang tua sih. Karena terlalu sayang gitu ya Pak namanya orang tua. Silahkan langsung saja hubungi kami. Tanyakan di kolom deskripsi sini sudah disediakan semua linknya, emailnya dan lain-lain. Silahkan kalau misalnya mau curhat silahkan kalau tentang masalah overprotective. Karena saya yakin ibu-ibu semuanya rata-rata semuanya seperti itu. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.